Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah minha at-taharah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Fatih, Bapak Ustadz Muhammad Fathul Bari, beserta segenap jajaran, semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, kesepuhan kita, Bapak Endang, juga Bapak Amak, dan yang lainnya mohon izin, mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan rangkaian nikmat-nikmat tersebut, malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas pokok kita hidup di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah hadir dan mengikuti kegiatan ta'lim, hadir di majelis ta'lim dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, asba'ut tabi'in, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita diaku sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pengajian kita
Malam hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya Allah sampaikan kepada guru-guru kita, Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, wabil khusus donatur Mushola Al-Fatih yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dan yang masih hidup mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rizkinya, hasilkan maksud dan tujuannya. Dan dengan keberkahan suratul Fatihah yang akan kita baca, mudah-mudahan keluarga kita, anak dan istri kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita dijadikan anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang solih dan solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Usaha kita dilancarkan, rizki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa pamungkas, kelak kita menghembuskan napas terakhir, kapanpun dan dimanapun, mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa kita berkenan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini tentang fikih, ilmu fikih, dan bab yang pertama yang akan dibahas adalah Kitabut Thaharah. Di dalam kitab fikih semua pembahasan pasti diawali dengan bab Thaharah, artinya bab tentang bersuci ataupun bebersih. Begitupun kalau kita mengkaji kitab tasawuf, ya, kalau kita mengkaji kitab tasawuf pasti yang akan dibahas adalah tentang bab taubat. Kalau thaharah di dalam ilmu fikih itu menjelaskan tentang mensucikan ataupun membersihkan badannya, raganya. Sedangkan di dalam ilmu tasawuf yang dibahas adalah bab tawab ataupun bab taubat, itu menjelaskan membersihkan tentang ruhaniyahnya ataupun jiwanya. Jadi kalau diaji kitab fikih tasawuf itu membersihkan jiwa dan raga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati bermula ini adalah kitab menjelaskan tentang thaharah. Ta'rifut thaharah lughatan. Pengertian thaharah menurut bahasa. An-nazofatu artinya bersih, wal khulus dan murni, minal ajnasil hissiyah dari kotoran-kotoran panca indera. Ya. Bersuci ataupun thaharah menurut bahasa artinya bersih. Ya. Wal khulus dan murni minal adnasil hissiyah dari kotoran-kotoran yang bangsa hissi. Artinya kotoran-kotoran yang dapat dilihat oleh panca indera. Misalkan kita ngepel lantai, kelihatan sudah tidak ada kotoran lagi, sudah tidak ada debu lagi, itu thaharah. Artinya bersih.
kita mencuci pakaian sehingga sudah tidak terlihat lagi yang kotornya, nodanya, itu di dalam fikih disebutnya toharoh, artinya bersih. Ya. Katoharoti minal hadas, seperti toharoh minal hadas, bersih dari hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Nanti akan dibahas. Wal khobas, dan kotoran, dan bersih dari kotoran. Ada bersih, suci dari hadas dan suci dari kotoran. Wal ma'nawiyah, sedangkan toharoh menurut ma'nawiyah, kalau tadi toharoh menurut lugat, menurut bahasa. Sekarang toharoh menurut ma'nawi. Katoharoti anil amrodil qalbiyah, seperti suci ataupun bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Kal ujub, seperti ujub, bangga diri. Ya, bangga diri. Untung kita sedang duduk. Jadi bangga duduk. Bangga diri. Bisa diartikan sombong. Ini ya. Toharoh anil amrodil qalbiyah, secara maknawi diartikan bersih dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit bangsa hati seperti ujub, bangga diri, sombong. Sombong adalah dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk. Siapa pelakunya? Iblis. Iblis. Ketika Allah perintahkan untuk menyembah, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis menolaknya. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Aba wastakbaro. Iblis menolak dan sombong. Kenapa? Ana khairun minhu khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakannya dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Kata siapa? Kata iblis. Nah, toharoh ma'nawiyah artinya membersihkan dari penyakit-penyakit hati, kal ujub seperti ujub bangga diri ataupun sombong. Wal kibri, tuh sama. Wal kibri dan sombong. Wal hasad, apalagi penyakit hati. Wal hasad, hasud. Apa itu hasud? Iri hati, dengki, senang lihat orang susah lihat orang senang. Ya. Kalau lihat orang susah dia senang. Kalau lihat orang senang dia meriang. Itu hasad. Ya. Hasad itu artinya menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, atau menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu pindah kepada dirinya. Itu namanya hasad. Makanya di dalam surah Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mesti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasud, idza hasada. Apabila ini hasudnya itu diperturutkan. Ya, apabila hasudnya ini diperturutkan. Kalau hasudnya tidak diperturutkan, itu tidak jadi masalah. Ya, namanya juga manusia. Kalau lihat tetangganya beli mobil, ada kereteg hati mah. Ya, ada kereteg hati. Dia lagi beli mobil. Tapi tidak diizahasada. Tidak izahasada. Tidak diperturutkan hasud tersebut. Ya.
Jangan sampai diperturutkan hasud tersebut. Ini kan yang repot diperturutkan. Ya. Ngegeremetnya di dalam hati diucapkan dengan lisan. Moron dia mau beli mobil, habis dapat gusuran itu. Masalah banget ya. Masalah banget ya. Terserah dia mau dapatnya dari gusuran, atau mau dapat arisan, atau mau kredit, terserah. Nah itu yang jadi bahaya itu iza hasada, apabila hasud itu diperturutkan. Kalau tidak diperturutkan mah ya manusiawi ya, manusiawi ya. Ya ada sifat hasud seperti itu semuanya pasti memiliki. Cuma yang bahaya itu iza hasada, apabila sifat hasud itu diperturutkan. Ya, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, atau nikmat yang ada pada orang lain itu pindah kepada dirinya, itu namanya hasud. Al hasud la yasud wa rizqul hasid lil mahsud. Orang hasud itu selamanya tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah tercapai keinginannya. Wa rizqul hasid lil mahsud. Dan rizki orang yang hasud lil mahsud, untuk orang yang dihasud, yang dihasudin. Ya, makanya kalau ada orang yang ngiri sama kita, tenang-tenang aja. Jangan kita ikut-ikutan ngiri. Ya, kita kudunganan. Iya, kalau ada orang yang ngiri, kita kudunganan biar jangan tabrakan. Iya, seperti itu. Ya. Iza hasada, apabila sifat hasud tersebut diperturutkan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis ya, ini sifat hasud itu bisa melenyapkan agama kita. Karena kata Nabi, ya, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Di dalam tubuh kita itu ada 4 mutiara. Ya, kira-kira kalau mutiara berharga enggak? Mahal enggak? Mahal. Ya. Mutiara itu berharga, mutiara itu sangat mahal. Ternyata kita juga memiliki 4 mutiara tersebut. Yang sangat berharga dan yang sangat mahal. Kalau mahal, kalau berharga otomatis harus kita jaga. Harus kita pelihara. Apa 4 mutiara tersebut? Pertama al-aqlu, akal. Ya kan? Yang membuat manusia istimewa itu karena manusia punya akal. Kalau sudah tidak ada akal, hilang istimewanya. hilang istimewanya. Ya banyak contohnya. Banyak contohnya yang jalan tanpa busana karena kagak punya akal. Iya, sudah hilang istimewanya. Yang pertama, cuma akal ini bisa hilang. Ya. Dengan apa akal itu bisa hilang? Bil ghadab. Dengan emosi. Dengan marah. Ketika kita marah, akal kita hilang. Ya, akal kita hilang. Coba aja kita pikirin. Kita lagi emosi, itu kan anak kita. Kadang-kadang kita bentak lah. Kadang-kadang kita marahin lah. Istri kita, orang yang kita sayang, kadang-kadang kita marahin. Itu kenapa? Emosinya terganggu. Ya, emosinya terganggu, akalnya terganggu. Ya. Makanya amarah ataupun akal sehat itu bisa hilang dengan amarah ataupun dengan ghadab. Dengan marah. Ya berapa banyak orang yang seorang anak membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Kenapa? Akal sehatnya terkalahkan oleh emosi. Ya. Yang pertama itu akal. Kalau akalnya hilang ya udah. Ya. Mutiara tersebut hilang dari diri manusia. Yang pertama akal. Yang kedua waddin, agama. Ya. Agama juga bisa hilang dengan apa? Bil hasad. Wal hasadu yuziluddin. Sifat hasad bisa menghilangkan agama. Agama kita bisa lenyap, agama kita bisa hilang dengan sebab memiliki sifat hasad, iri, dengki.
iri dengki. Yang ketiga, wal haya. Ya, mutiara yang ada dalam tubuh kita adalah malu. Sifat malu. Ya, selain akal yang membuat istimewanya manusia, ternyata sifat malu juga membuat manusia itu istimewa. Kalau malunya sudah hilang keistimewaannya. Apalagi kemaluannya? Hilang. hilang keistimewaannya. Nah, rasa malu ini bisa hilang. Dengan apa? Wattam'u yuzilul haya. Sifat toma, sifat serakah, itu bisa menghilangkan sifat malu. Orang yang serakah udah kagak punya malu, Pak. Ya. Orang yang toma, orang yang serakah sudah tidak punya malu. Udah tahu itu dana sosial. Karena memiliki sifat serakah pengen dikuasai. Ya, kalau kita kan malu. Ya, malu ya Allah itu dana sosial masih juga korupsi kan begitu. Ya, karena dia sudah tidak memiliki sifat serakah, otomatis rasa malunya hilang, lenyap. Dan yang keempat, wal amalus sholih, mutiara yang ada dalam tubuh manusia adalah amal sholih. Masing-masing kita punya semuanya. Apalagi amal sholih, sholat berjamaah, amal sholih bukan? Amal sholih. Hadir di majelis ta'lim, amal sholih. Sodakoh, amal sholih. Ngurus anak, amal sholih. Kerja mencari nafkah untuk keluarga itu juga amal sholih. Wal amalus sholih yuzilu bil ghibah. Ternyata amal soleh yang kita lakukan itu bisa hilang bil ghibah, dengan sebab dosa ghibah. Ngomongin orang, kalau ngomongin kebo mah kagak kali ya. Ngomongin orang, ghibah. Sayang, ya lama-lama duduk di majelis ta'lim, pahlanya hilang dengan sebab cuma ngomongin orang. Cuma kadang-kadang kalau di dalam dosa ghibah itu kagak kerasa saya juga. Enggak kerasa. Ya kan mukodimahnya begini. Sini dah. Ini mah bukan lagi ngomongin ya. Tuh kan. Bukan lagi ngomongin. Kalau bukan lagi ngomongin apa itu namanya? Iya. Ya itu biasa seperti itu. Ya. Jadi 4 mutiara yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, dan yang keempatnya amal soleh. Cuma 4 mutiara ini bisa hilang, bisa lenyap. Akal bisa hilang dengan amarah, agama bisa hilang dengan sifat hasad, rasa malu bisa hilang dengan serakah, dan amal soleh bisa lenyap dengan dosa ghibah. Waria dan ria. Apa itu ria? Ingin dilihat orang, ingin dinilai oleh orang lain. Makanya ini dosa yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasul, wahai sahabat, tahukah kamu apa yang aku khawatirkan dari kalian? Kata sahabat, apa ya Rasul? Sirkul asgor. Kata Rasul, dosa yang aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Wa ma sirkul asgor ya Rasul? Wa huwa ariya'u. Syirik kecil adalah ria. Ingin dinilai oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyembah berhala mah kelihatan. Kalau menyembah patung, menyembah selain Allah mah kelihatan. Tapi ini mah badannya sholat, ngadep
kiblat takbirnya Allahu Akbar, tapi di dalam hatinya, mertua saya lihat enggak ya saya sholat? Ya. Indikasinya apa? Ria itu ketika sedang sendiri sholatnya tidak diperbaiki, sedangkan ketika bareng-bareng, ketika di hadapan orang banyak, sholatnya diperbagus. Itu indikasinya. Indikasi dari ria. Nah ini penyakit hati susah. Kenapa kagak bisa terdeteksi? Ya, kagak bisa terdeteksi kalau misalkan penyakit batuk, stroke, itu mah bisa dianalisa oleh dokter. Tapi kalau penyakit hati mah susah. Adanya di dalam hati. Apalagi ria. Ya, apalagi ria. Ya. Jadi toharoh menurut Ma'nawi adalah bersih dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, ya, bangga diri, wal kibri dan sombong, wal hasad dan iri hati ataupun dengki, waria dan ria ingin dilihat oleh orang lain. Ya, itu pengertian toharoh menurut logat dan menurut Ma'nawi. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, pengertian toharoh menurut syara, berarti menurut syara di sini artinya menurut ilmu fikih. Ya. Apa itu toharoh menurut syara? Raf'u hadasin. Pertama, menghilangkan hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Nanti dibahas. Au izalatun najisin. Ataupun menghilangkan najis. Ada kotoran cicak, kita ambil, kita bersihkan, itu namanya toharoh menurut syara. Au mapi ma'nahuma, ataupun membersihkan dari hadas, ya, pi ma'nahuma, dalam semakna antara raf'ul hadas dan izalatun najisi. Ya, maknanya sama dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Au ala suratihima, ataupun di atas gambaran raf'i hadas, au izalatun najisin. Wa hadza ta'riful Imamin Nawawi, dan ini adalah ta'rif pengertian menurut Imam Nawawi. Siapa itu Imam Nawawi? Imam Nawawi adalah tokoh di dalam ilmu fikih. Jadi kalau ada kaul yang sudah disahihkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itu kaulnya udah sahih. Kalau di dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di dalam ilmu fikih ada Imam Nawawi dan ada Imam Rafi'i. Ada lagi Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi mah Al-Bantani, beda kurun jauh. Ya. Kalau Imam Nawawi mah itu adalah tokoh dalam ilmu fikih. Kalau Syekh Muhammad Nawawi mah ulama dari Banten yang mendunia gitu, yang terkenal di dunia. Wa syarhu ta'rif, dan penjelasan dari ta'rif, dari pengertian toharoh. Pertama, raf'u hadasin, menghilangkan hadas. Bagaimana cara menghilangkan hadas? Dengan dua, kal wudu'i wal gusli, seperti wudu dengan wudu, wal gusli dan mandi hadas besar. Ya, guslun. Kalau wudu mah menghilangkan hadas kecil, makanya di dalam niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgor. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Wal gusli, dan mandi hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardolillahi ta'ala. Aku niat menghilangkan hadas yang besar, ya, menghilangkan hadas yang besar dan meratakan badan dengan air, fardu karena Allah Ta'ala.
Nah, dengan wudhu dan dengan apa? Dan dengan mandi hadas besar itu disebutnya toharoh. Ya, disebutnya toharoh bersuci. Walaupun tidak bersih semua. Ya seperti kita wudhu, kan yang dibasuh apa? Wajah, dua tangan, kemudian dua kaki. Ya, wajah, dua tangan, pamsahu wujuhakum, pertama wajah, wa aidiakum ilal marofik, dua tangan sampai dua siku, dan dua kaki. Ya. Dan wa masul roksi, dan membasuh sebagian kepala, dan membasuh dua kaki. Itu aja. Walaupun misalkan badan kita ini lengket, penuh keringat, karena belum mandi nih ya. Ya, itu udah disebutnya toharoh. Itu sudah disebutnya suci. Cuma dari hadas kecil gitu. Artinya apa? Boleh untuk melakukan sholat. Ya, boleh untuk melakukan membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Ya. Kalaupun misalkan kita mandi nih, kita mandi pakai sabun, pakai sampo, pokoknya bersih lah, tapi tidak wudhu, itu belum disebut raful hadas. Ya, masih belum boleh sholat, belum boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh tawaf, walaupun kitanya sudah mandi. Ya, ini maksudnya pembahasan toharoh menurut fikih, menurut syara, walaupun bersih badannya tapi dilakukan bukannya wudhu, itu belum disebutnya suci, belum disebutnya toharoh, belum disebut bersuci. Ya, artinya belum boleh sholat. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan toharoh, dengan bersuci di dalam ilmu fikih ini menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan menghilangkan hadas besar dengan cara apa? Dengan cara mandi. Dengan cara mandi hadas besar. Dan itu juga ada ketentuannya, harus dengan niat. Kalaupun misalkan mandi sekujur badannya bersih tapi tidak niat, itu belum disebut toharoh, belum disebut suci. Kenapa? Karena tidak ada niat menghilangkan hadas besar. Gitu. Ya, jadi bersucinya ataupun bersihnya menurut hissi, menurut pandangan mata itu belum tentu suci menurut fikih. Walaupun kita sudah mandi, sudah bersih, tapi belum wudu, tidak boleh melakukan sholat. Kenapa? Karena belum suci. Ini toharoh menurut syara, menurut ilmu fikih begitu. Yang pertama. Yang kedua, ijalatun najisin, menghilangkan najis. Seperti apa? Kal istinja'i bil ma'i, seperti istinja dengan air. Tahu ya istinja ya? Enggak usah saya sebutkan ceboknya. Istinja dengan air. Ya, istinja dengan air. Itu juga disebutnya toharoh. Disebutnya bersuci. Ya. Wa ghusli saubil mutanajjisi, dan mencuci pakaian yang terkena najis, itu juga disebutnya bersuci. Gitu. Yang ketiga, ma fi makna rafil hadas. Ya, tadi kan di dalam ta'rifnya ada kalimat au ma fi makna huma. Ya, ataupun perkara yang di dalamnya semakna dengan menghilangkan hadas. Seperti apa? Nah, ternyata cara menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar bukan hanya dengan cara wudu, bukan hanya dengan cara mandi hadas besar. Ada alternatif. Yang ketiga, apa alternatifnya? Katayamumi, seperti tayamum. Artinya apa? Ketika tidak ditemukan air, kita boleh bersuci dengan debu, dengan
tanah. Kalau menurut hisi, menurut pandangan indera, panca indera, tanah itu kan kotor. Ya kan? Tapi di dalam fikih ternyata yang kotor tersebut bisa mensucikan. Ya, bisa menghilangkan hadas. Sehingga orang tersebut boleh sholat, boleh menyentuh Al-Quran, boleh tawaf. Begitu. Ya, kata tayamumi seperti tayamum. Wa wudu'i sahibid darurah. Dan wudunya orang yang memiliki darurat. Ya, memiliki halangan. Seperti apa? Kasal silbauli. Seperti orang yang memiliki sifat penyakit beser. Dia udah wudu nih. Keluar lagi, wudu lagi, keluar lagi, wudu lagi, keluar lagi. Itu mah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ya kalau wudu keluar lagi kapan sholatnya? Ya, itu makanya dikategorikannya fi makna raf'il hadas begitu. Ya, dikategorikannya seperti itu. Berarti berwudunya dalam keadaan ataupun bersucinya dalam keadaan darurat seperti tayamum. Ya, dan juga wudunya orang yang memiliki penyakit salsil bauli, penyakit beser. Fa innal hadasa la yartafi'u fihima, karena sesungguhnya hadas menghilangkan hadas, atau karena sesungguhnya hadas layar tapiu itu tidak bisa hilang, tidak terangkat bihima di dalam tayamum ataupun di dalam tayamum dan di dalam wudunya orang yang memiliki penyakit beser. Ya. Yang keempat, ma fi mana izalatin najasah kal istinja'i bil hajar. Seperti istinja bil hajar, boleh ketika kita tidak menemukan air, boleh istinjanya dengan hajar. Apa hajar? Batu. Nah, batu benda mati, makanya hukum kias berlaku. Jadi kalau misalkan kita sedang nginap di hotel kagak ada air, yang disediakan tisu, maka boleh istinjanya dengan tisu. Jangan lupa kata gurunya, kata fikihnya dengan hajar, dengan batu. Tembok terbuat dari batu. Akhirnya istinjanya dengan tembok. Jorok ya. Ya emang fikih mah seperti itu ya. Harus dijelaskan seperti itu. Kal istinja bil hajar. Fa innal asaron najasah bakin. Ya, sesungguhnya bekasnya najis pasti masih sisa, kagak bersih, kagak seperti beristinjanya dengan air, sisanya pasti ada. Ya, biji cabenya masih nempel. Ya, baunya mah masih nempel. Itu dimaafkan. Kenapa? Karena istinjanya bersucinya dalam keadaan darurat. Ini ada 2 lagi. Ya, insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktu isanya jam 7 ya, lewat 7 menit ya. Lewat 7 menit, sekarang jam 7 kurang 1 menit. Benar? Berarti masih ada waktu 8 menit. Begitu Pak? Ya, dicukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Pak Ustaz Mustafa atas ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya jamaah dipersilakan untuk menikmati konsumsi yang sudah disediakan. Enggak Pak Iki.